minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah ya. Kalau kita berdoa adalah kita memohon sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pertolongan dari Allah kepada kita. Tapi bukan berarti hanya orang yang terkena musibah aja yang minta doa sama Allah Subhanahu wa taala ya, ini Masya Allah. Seperti layaknya memanjatkan doa di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman di surah Fatir ayat 15, "Hai manusia, kamulah yang sangat butuh kepada Allah dan Allah Dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji." Jadi yang butuh sebenarnya doa ini kita sama Allah. Bukannya Allah yang butuh kita. Kalau misalnya kita nggak butuh Allah, ya Allah diemin aja, terus kasihan juga kitanya. Nauzubillah min dzalik ya Pak Kiai ya. Dan hari ini ya kita belajar sama-sama agar setiap aktivitas kita yang kita kerjakan sehari-hari ini bisa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga keberkahan dari Allah, maka awali dengan doa. Dan tentu saja doa ini bisa menjaga kita selama 24 jam. Wah, dimanapun dan kapanpun. Hari ini kita bahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah doa-doa penjaga diri 24 jam non-stop. Alhamdulillah. Wah, pasti semuanya semangat nih. Karena kalau kita bicara masalah 24 jam ini nggak sembarangan nih. Berarti kan nggak ada habis-habis ya, terus-terusan ini Masya Allah. Dan spesial hari ini ya, Alhamdulillah saya diberi kesempatan juga bisa ketemu langsung dengan Bapak Penghulu yang viral luar biasa ini di sosial media ya. Ada Pak Kiai Haji Anas Fauzi. Gimana Pak Kiai, kabarnya, sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Masya Allah. Ternyata aslinya lebih ganteng daripada di sosial Bener media. kan, aku bilang kemarin Pak Yai. Iya, Pak Yai itu lebih benar. ganteng dari anunya. Sekarang gini, langsung aja nih. Mumpung ada Pak Kiai di sini, kita pengen tahu juga nih Pak Kiai ini. Dimanapun dan kapanpun kita berada, kita kan pasti selalu ingin dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Semua pasti sepakat untuk masalah ini. Dan memangnya hanya kita aja nih yang mohon perlindungan, kan banyak nih, ya kan? Dan untuk memulai segala aktivitas, ada nggak sih doa untuk mohon perlindungan agar segalanya yang kita lakukan ini jadi ridhonya Allah gitu loh. Allah ridho, Allah kasih, Allah seneng gitu loh. Apakah setelah sholat subuh atau saat bangun tidur? Atau mungkin bisa kapan aja, kapan yang terbaik? Mohon izin penjelasannya Pak Kiai. Alhamdulillah. Tafadhol Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah khairil bariyah wa ala alihi washabi anna ilina biasal hidayah ma ba'du. Mudah-mudahan dalam ridha Allah sehat walafiat dan selalu rezeki lancar barokah. Amin. Dan yang paling Amin, ya penting Rabbal lagi alamin. semua permohonan kita dikabulkan Allah Amin Ta'ala. ya Allah. Amin ya Rabbil alamin. Untuk menjawab itu, sebelum kita membaca doa, mudah-mudahan hati kita terhadap dalam lindungan Allah, Amin. disayang Allah, Amin. sehingga doa bahasa apapun boleh. Amin. Masya Allah. Namun apabila dilakukan dengan berbahasa Arab, tentunya lebih indah. Masya Kan begitu Allah. kan? Sebab Rasulullah juga pernah dawuh, Anal Arabi, Al-Quranul Arabi, wa kalamul alul jannah Arabi. Kalau mau masuk ahli surga belajarlah bahasa Arab, kira-kira begitu. Terlebih yang sama-sama kita baca nanti, mudah-mudahan Allah ridha. Ya Rabb, qala rabbi inni a'udzubika as'aluka ma laysa li bihi ilmun wa illam taghfirli wa tarhamni aku minal khosirin. Ini adalah doanya Nabi Nuh. Saat Nabi Nuh terpisah oleh seorang anaknya karena banjir bandang itu. Kemudian beliau dawuh tentang ini. Ya Rob, kalau boleh anak saya yang ikut ombak itu, kau ampuni dosanya. Kau sayangi dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dari situlah sebagaimana tadi doa yang saya sebutkan, mudah-mudahan nanti bisa terbaca, insya Allah Al-Fatir nomor ayat 47 insya Allah. Surat Hud 47 bukan Fatir, surat Hud 47. Mudah-mudahan bisa menjadi doa kita bersama. Amin. Kemudian doa yang lain,
Contoh yang disampaikan Rasulullah kepada istrinya yang bernama Siti Jawariyah. Menjelang subuh Rasulullah mau keluar masjid, mau menuju masjid, didapati istrinya sedang berada di tempat sholat rumah. Akhirnya Rasulullah berangkat menuju masjid tanpa diikuti, didampingi istrinya yang ke-11 Siti Jawariyah. Sampai duha. Setelah duha tiba, Rasulullah kemudian mendapati istrinya masih ada di situ. Loh, sampean kok masih ada sini? Iya, kalau begitu berlama-lamamu duduk ganti 3 kali saja sudah cukup. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih adada khalqi, ridho nafsih, zinata arsyih, midada kalimati, ikro'i thalathu marratin. Baca 3 kali sepanjang hidupmu dalam kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah kira-kira ini yang disebut dengan doa sepanjang masa 24 jam dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Masya Allah, jadi Pak Kiai luar biasa ya, doanya simple gitu ya. Di awal ini sudah mendapatkan keberkahannya 24 jam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang yang susah sekarang ini kita bicara masalah tentang ridhonya Allah. Mungkin bisa diulang sekali lagi Pak Kiai doanya Pak Kiai, biar yang di rumah juga bisa nyatet nih Pak Kiai. Oh begitu ya, Iya, dari boleh. surat Hud nomor 47. Iya. Bersama-sama para saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, surat Hud 47. Jangan jauh dari doa itu, bisa saben hari 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khosirin. Masya Allah, amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita yang udah baca sekarang nih ya, langsung dilindungi 24 jam. Amin. Nah bicara masalah tentang tadi apa yang disampaikan oleh guru kita Pak Kiai Haji Anas Fauzi, doa saat memulai hari dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang pada saat kita tidur nih, nah bener gak nih jamaah yang di rumah pernah gak merasakan pada saat tidur tiba-tiba ada perasaan-perasaan yang gak enak. Entah dengar-dengar suara yang kerasak, guduk, kresek-kresek. Terus tiba-tiba ada kayak, terus tiba-tiba ada yang muncul, ada yang, itu apaan tuh lewat, set gitu. Nah sekarang Kayak pertanyaannya. kemarin saya lihat Ada gitu? ada bayangan, ternyata bayangan saya. Oh ya Allah itu mah udah mulai tua itu berarti. Lu gak tahu sama bayangan sendiri. Ada gak Ustadz doanya ya? Mohon maaf Ustadz Maulana. Doa apabila tidur ada yang menakutkan dalam tidur terus bangun nih. Ya. Terus doanya apa nih? Supaya kita bisa tidurnya nyaman dan tentram. Mohon izin Ustadz Maulana, tafadhol. Makasih banyak Mas Fadli, izin Pak Yai viral. Izin Sasang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmi syai'un la bisama yasmi alim. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari segala macam bahaya yang ada di langit dan segala macam bahaya yang ada di bumi. Alhamdulillah hari ini kita membahas sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena hari ini kita membahas doa perlindungan 24 jam non-stop. Masya Allah, tabarakallah. Pak Yai makasih banyak, tadi sudah diawali dari tausiah Pak Yai tentang doa yang ada di surat Hud ayat 47. Kali ini kita ambil doa yang ada dalam hadis. Dalam suatu riwayat disebutkan, kalau kita terbangun karena ketakutan atau di malam hari atau kita tidur ketakutan, maka baca la'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamasati syayatin wa yahduruni. Artinya apa? Mau tahu?
Mau tahu? Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kemarahan, siksaan dan kejahatan hamba-hambanya. Dan dari godaan setan serta jangan sampai setan itu mendatangiku. Itu yang dibaca. Kenapa? Karena ketika kita tertidur luar biasa. Inilah hebatnya kalau kita bisa menjaga diri dengan doa-doa yang kita amalkan. Karena doa itu adalah silaul mu'minin. Doa itu senjata. Maka ketika kita dalam hal ini ketakutan, takut, maka mintalah perlindungan kepada Allah dengan apa? Dari kemarahan. Sebenarnya gini, emosi diri kita sendiri. Kayak kemarin itu kejadian. Di mana? Di rumah saya. Kenapa? Aku tiba-tiba kan ada suara-suara apa itu. Terus? Aku keluar kan itu jam 2 malam loh. Oh jam 2? Jam 2. Ya Allah, terus? Pas aku lihat, Nah, ya terus? Allah ada bayangan. Ada bayangan. Pas perhatiin itu bayangan saya ternyata. Itu kejadiannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi jadi cepat. Sebenarnya kita yang mengawasi diri kita sendiri. Kadangkala kita sendiri yang membuat, maaf ya, ketika kita takut dengan setan, maka setan itu lebih besar daripada rumah. Tapi ketika kita berani, tidak, aku berani, aku bisa mengalahkannya. Maka setan itu mengecil bagaikan lalat, sehingga gampang untuk diusir. Itu. Dan kita mohon perlindungan dari siksaan, dari kejahatan dan godaan setan. Bahkan jangan sampai setan mendatangi kita. Setan itu kan sifat, Pak Yaya. Sifat minal betul. jinnati wan nas, Wan nas. dari jin dan manusia. Dan inilah pembelajaran buat kita. Sebenarnya ketika kita takut, cepat kembali kepada Allah. Mohon perlindungan dari bahaya diri kita juga. Dari kemarahan, dari siksa, dari kejahatan, dari godaan setan. Dan jangan sampai setan itu mendatangi kita. Yuk kita sama-sama membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati A'udzu bikalimatit tammati min ghadabi Min ghadabihi wa iqabihi Wa iqabihi. wa sarri ibadihi Wa syarri ibadihi. wa min amazati syayatin wa min hamazati syayatin wa an yahduruni. wa an yahduruni. Amin amin ya rabbal alamin. Ini Amin, amin, dalam ya satu hadis rabbal riwayat Abu alamin. Daud. Nah, enak banget. Ada Pak Yai. Enggak apa-apa Nah, Ustaz. maksudnya Pak Yai ngikut. Biasanya kan Pak Yai kan Nggak mimpin. yang baca kita ikut. Ini kebalik. Pak Enggak, itu Yai kok ngikut. itu kalau lagi mimpin. Oh, gitu. Iya, mimpin. Nanti Ustadz kalau kapan mau dipimpin boleh. Tinggal bilang Pak Kiai dari sekarang Pak Yai kan jadwalnya. kantor urusan agama. Iya, Berarti saya dipimpin buat apa? buat akad nikah. Ya maksudnya. Allah, Ya Ustadz. Allah, amin. Di Malang dong. Jauh banget di Malang. Berarti calon saya orang Malang dong. Kita kan nggak tahu jodoh Oh, ya kan. gitu. Kita lanjut lagi buat jamaah yang ada di rumah ya. Berikut ini ada sebuah tayangan. Gara-gara rebutan pacar nih. 2 remaja masih di bawah umur berkelahi. Waduh, masih di bawah umur berkelahi gara-gara rebutan pacar. Ini di tayangannya nih. 2 remaja yang masih di bawah umur berkelahi di ruang terbuka hijau Bung Karno, Desa Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali. Perkelahian mereka ini kemudian viral di media sosial. Hingga keduanya dipanggil oleh aparat kepolisian sektor Sukasada untuk diberikan pembinaan. Kasubag Humas Polres Buleleng, Ibtu Sumarjaya, ditemui Rabu 24 Februari 2021 mengatakan perkelahian yang terjadi pada Selasa siang kemarin bermula saat N 16 tahun dan A 14 tahun dengan mengajak masing-masing temannya bertemu di RTH Bung Karno. Dalam pertemuan itu terjadi adu mulut antara kubu N dan kubu A. Hingga akhirnya terjadi perkelahian antara A dan juga temannya N berinisial L 17 tahun. Ya ini paling enggak cowoknya ganteng banget nih. Idola paling enggak di daerah Ganteng itu. banget. Kayak Ustaz Sam ya, Kayak sosial. yang lagi direbutin. Allahu Akbar. Habis nikah aman sudah. Iya, tapi ini dia maksudnya gini ya, nauzubillah min zalik, astagfirullahaladzim, jangan sampai anak kita seperti ini, apalagi mereka masih di bawah umur ya kan, berebutan laki-laki. Dari zaman saya kecil dulu yang sering saya dengar itu adalah laki-laki memperebutkan cewek gitu. Ini kok cewek memperebutkan cowok, di mana harga diri ceweknya gitu loh ya kan. Kan cowoknya Nauzubillah ganteng min zalik. banget. Ya Allah ya Rabbi. Tapi kalau kita lihat kasus tayangan tadi nih, bisa nggak dibilang ini ya, kita ini bertemu dengan musuh atau mungkin kita bertemu dengan orang yang kita nggak suka. Saat kita ketemu itu kadang-kadang tuh orang yang kita nggak suka atau musuh kita tuh kadang-kadang emosi tuh meluap-luap, nggak terkendali. Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak nih doanya saat kita bertemu dengan orang yang kita nggak suka atau musuh kita, pas kita ketemu tuh tetap aja hati kita tuh adem gitu ya kan, nggak ada emosi yang kebawa gitu. Nah ini bagaimana penjelasannya? Mungkin Ustadz Syam bisa dijelaskan, tafadhol Ustadz Syam. Baik.
tabe guruku Ustadz Maulana, Pak Kiai, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Doa berikut adalah doa yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin dan juga dalam kitab Al-Adhkar. Maka subhanallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khafa qauman, ya, ketika dalam perjalanan dan merasa khawatir akan suatu kaum atau merasa khawatir baik itu dari kalangan jin ataupun manusia. Jadi doa ini termasuk daripada doa safar. Jadi kalau kita mau melakukan perjalanan tuh kita nggak pernah tahu bahaya apa yang kita akan dapati di perjalanan kita. Apalagi pada zaman dahulu perjalanannya bisa berbulan-bulan misalnya. Kita juga dalam perjalanan singkat pun kalau takdir mengatakan atau misalnya ada bahaya di depan kita nggak pernah tahu. Makanya doa safar itu termasuk banyak. Bahkan ada sholat sunnah safar. Saking pentingnya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat melakukan perjalanan. Kita kan kadang-kala nih lupa diri kalau udah mau traveling nih. Kalau mau jalan-jalan udah lupa ininya, udah lupa sholatnya, udah lupa pamit sama orang tua. Padahal dalam perjalanan ini kadang-kala banyak kesulitan yang akan kita hadapi. Makanya ulama kita mengajarkan kalau mau kenal seseorang ajak jalan gitu. Ajak jalan bareng. Kenapa? Pada saat kesulitan-kesulitan itu biasanya kelihatan aslinya orang. Nah ternyata ada doa daripada baginda Nabi SAW. Anna Nabi SAW kana idza khafa qauman qala. Ketika Rasulullah SAW merasa khawatir, merasa takut akan suatu kaum baik jin dan manusia, maka Rasulullah SAW membaca, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, aku jadikan engkau, aku memohon kepadamu, aku jadikan engkau berada di leher mereka. Iya gak sih, tadi lihat video itu kan, orang berkelahi mungkin disensor ya, di blur. Itu kan biasa kalau orang berantem tuh diginiin lehernya nih. Ya kita minta sama Allah, ya Allah engkau yang aku tempatkan ke leher musuhku. Sehingga mereka nggak bisa bergerak, gitu, diginiin lehernya. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Dan ya Allah, aku memohon perlindungan darimu, yakni dari keburukan-keburukan mereka. Kalau Allah sudah yang melindungi kita, maka tidak ada lagi ketakutan-ketakutan berlebihan. Makanya keluar rumah pun kita berserah diri kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwata illa billah. Dalam perjalanan pun kita membaca doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Baik jamaah di rumah, mari kita baca sama-sama supaya kita lebih mudah lagi menghafalkannya. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Ya Allah, engkau ku tempatkan atau aku meminta engkau ya Allah berada di leher mereka agar kekuatan mereka itu tidak berdaya. Agar musuh-musuh kami ini tidak berdaya, baik dari kalangan jin dan manusia. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan-keburukan mereka. Namun kesimpulannya, walaupun kita berdoa, jangan pernah kita berharap punya musuh. Karena Nabi saja itu sebenarnya tidak punya musuh. Hanya orang-orang saja yang memusuhi Nabi SAW. Masya Allah. Nah Ustaz Sam ini berkaitan dengan yang tadi kita lanjut lagi ya. Yang namanya manusia ini kan gak luput yang dari kesedihan. Bener gak ya? Betul. Pasti setiap manusia yang kehilangan sedih, yang mungkin lagi pengen sesuatu gak dapat sedih, galau gitu ya. Iya. Nah ini ada gak doa-doanya yang bisa bikin ini kalau kita baca doa itu langsung semuanya tuh jadi plong gitu loh. Masya Allah. Nabi itu mengingatkan jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Nah. Kalaupun engkau bertemu dengan musuh maka fasbir, bersabarlah. Nah yang minta sabarnya ini loh yang harus kita ketahui. Betul. Nah ada doa supaya kita mampu untuk bersabar bukan berarti menyerah. Dan untuk yang namanya karena kesabaran ini bisa menghilangkan kesedihan-kesedihan. Nah doanya adalah setelah yang satu ini. Nah ini bener nih ya buat jamaah yang ada di rumah ya. Tolong disiapin catatannya, pulpen atau mungkin bukunya ya. Karena banyak banget doa-doa yang mungkin harus kita catat hari ini. Supaya bisa jadi kita pelajari atau kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita akan lanjutkan lagi pembicaraan kita bersama guru-guru kita setelah yang satu ini. Jadi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.